Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia beliau jualah kita telah dapat melaksanakan ibadah puasa pada kesempatan yang mulia ini. Sholawat beriringan salam tidak lupa kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat, yakninya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Mensejahterakan Anak Yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya. Sedangkan anak piatu adalah anak yang ditinggal meninggal oleh ibunya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus senantiasa mengayomi dan mencintai anak yatim. Karena kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk selalu menyayangi dan mematuhi semua ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang menghargai, mencintai dan menyayangi anak yatim. Keistimewaan yang kita dapat dalam menyayangi dan mencintai anak yatim adalah: yang pertama, Allah telah menjanjikan surga untuk kita di akhirat kelak. Yang kedua adalah pengasuh anak yatim dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah selalu senantiasa menyediakan tempat terindah bagi kita untuk kita yang selalu menyayangi anak yatim. Seperti sebuah kisah yang terjadi di Madinah tentang kisah sebuah cerita anak yatim yang mana yang di sana terlibat yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu daerah di Madinah ada seorang anak yang duduk di pojok sambil menangis. Dia menatap dari kejauhan melihat anak-anak yang sedang asik bermain dan bersenang-senang bersama. Di sisi lain ada seorang pria yang dari kejauhan menatapnya. Tak lama setelah itu pria itu menghampiri anak tersebut lalu berkata, "Wahai Ananda, kenapa engkau tidak ikut bermain bersama teman-temanmu?" Anak itu pun sontak menjawab, "Saya tidak memiliki pakaian baru dan saya juga tidak memiliki siapa-siapa untuk membelikan pakaian baru tersebut." Lalu pria itu pun kembali bertanya kepada anak tersebut, "Di mana orang tuamu?" Anak itu pun kembali menjawab, "Ayahku telah meninggal dunia, telah mati syahid. Ayahku pergi berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibuku menikah kembali. Lalu ayah tiriku membuangku dan mengusirku dari rumah." Sambil menangis, anak itu pun sangat merasakan bagaimana penderitaannya. Setelah itu, pria itu pun sontak memeluk dan mencium anak itu. Lalu dia pun berkata, "Maukah engkau menganggapku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Anak tersebut pun sontak terkejut lalu berkata, dia pun menyadari kalau pria tersebut adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak itu pun langsung berkata, "Aku mau menjadi anakmu." Lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa anak itu pun pulang ke rumah dan memberikannya pakaian yang baru dan beberapa hal-hal yang layak untuk dia gunakan.
Tak lama setelah itu, anak itu pun kembali ke lapangan tersebut. Sontak anak-anak yang bermain di sana pun terkejut melihatnya. Anak tersebut pun langsung menjawab, "Saat ini aku telah memiliki keluarga lagi. Aku adalah anak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah ayahku, Aisyah adalah ibuku, Ali adalah pamanku, dan Fatimah adalah saudariku." Dengan bangganya anak tersebut pun berkata kepada teman-temannya. Sontak teman-temannya yang lain pun mereka merasa iri karena melihat anak tersebut, karena dia telah menjadi anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beruntungnya dirimu, kami pun ingin menjadi sepertimu. Sontak terdengar perkataan dari anak-anak yang lain. Beberapa tahun kemudian, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun wafat. Lalu anak tersebut pun terduduk dan menangis di pusara beliau sambil berkata, "Ya Allah, sekarang aku telah menjadi yatim yang sebenarnya. Ayah yang dulu menyayangiku dan mencintaiku telah pergi selama-lamanya." Dari kejauhan, Abu Bakar Siddiq pun menghampiri anak tersebut dan berkata, "Akulah sekarang yang akan menggantikan ayahmu." Lalu lantas memeluk anak itu dan menciumnya. Kita sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kisah tersebut pun kita bisa belajar tentang bagaimana kita menyayangi dan mencintai anak yatim, seperti yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menyayangi dan mencintai anak yatim tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjanjikan surga bagi kita hambanya yang menyayangi dan mencintai anak yatim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melaknat orang-orang yang menghardik dan memakan harta anak yatim. Oleh karena itu, kita sebagai kaum milenial atau orang-orang yang hidup di era digital pada saat ini, kita harus lebih memahami cara-cara menghargai dan mencintai anak yatim, seperti yang diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sekian tausiah saya pada hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.